zakat sampai ke nisabnya, batasnya gitu. Tapi kalau tidak mencari kan, kenapa begini ya? Jadi penggalian dirinya, apakah saya punya waham yang salah, punya apa tuh nggak digali gitu. Kalau perjalanan sejati, dia bisa memberikan apapun juga demi menghidupkan jiwa kita gitu, demi terbuka jiwa kita. Itu makanya lawamah itu. Jadi semua berikan. Kenapa saya tidak begini? Kenapa enggak? Apa saya kurang nolong orang gitu? Apa saya tidak ramah ke orang lain gitu? Apa saya kurang infaknya? Apa saya sholatnya tidak baik? Semua dicek gitu. Itu disebut dengan muhasabah gitu. Nah, tanpa muhasabah tidak ada muraqabah, tidak ada kedekatan gitu. Jadi biasanya berjalan hal yang paling penting dalam kehidupannya itu nggak begitu penting gitu ya, sambil jalan aja lah gitu ya, akhirnya juga Allah masih begitu juga gitu. Nggak, jadi kayak cermin, kalau kita juga jihadnya besar anugerahnya, jihadnya kecil juga gitu, usahanya besar. Iya, usahanya besar gitu. Jadi intinya mencangkup sumur yang demikian penuh sampah dibongkar. Jadi nanti riadah tuh kayak gini, kayak di Kesaktian Ruci itu, kayak sumur ada air kehidupan di dalam nih. Ini air pribadi kita, air kehidupan jiwa. Jadi buat ini agar hidup dengan sehidup-hidupnya, ini perlu minum air di sini. Air surga itu juga. Kan kalau air sungai kan udah terkotor di dunia gitu. Nah, ini penuh sampah gitu. Ini riadah tuh menggali itu. Nah, apa yang digali itu akan tampil di jiwa kita, di raga kita saat riadah. Apa yang keluar itu, Pak? Iya, makanya pas riadah tuh gini. Contoh ya, kalau jiwa sedang dihidupkan gitu. Dan dalam proses itu. Yang menumpuk ini obsesi, keinginan, dosa, semua itu menumpuk di situ. Jadi begitu dicangkul ininya, ada misalnya begitu orang riadah kok tiba-tiba dalamnya bangun, tanpa ini kan matikan, kita kan kosong, bangun dan balet, termuter gitu, ahwat ya kan balet. Pak, kenapa saya baret ya gitu. Contoh, kenapa saya baret? Ya kan coba ingat-ingat dulu kan waktu kecil kan pengen jadi balerina. Oh iya bener Pak gitu. Nah, itu pun akan dibuang kalau tidak sesuai. Oh, dia pernah belajar balet? Pernah pengen, nggak belajar, pengen jadi pengen terkenal, pengen jadi balerina gitu. Itu pembuangan gitu. Segala hal yang tidak cocok dengan dirinya itu akan keluar masing-masing keluar. Hampir. Jadi pencampuran atau pembersihan sungai itu juga dari atas mulai itu, Pak? Dari atas, dari hal yang paling ringan. Dari hal yang paling gampang diambil, dibuat. Iya, benar. Sampai ke hal yang paling memalukan dalam diri kita. Berproses panjang dong mestinya. Iya, tentu. Ambil lagi besok. Iya. Besok ambil lagi. Betul. Terus begitu. Betul. Sampai habis. Makanya nggak mudah ya suluk itu, karena kan mau riadah sama-sama, mau lepas, aduh malu ya gitu. Mau pakai malu juga, Pak ya? Kalau malu itu nggak jalan makanya. Kan udah Iya, betul. Mana dia ngerti malu. Betul. Kan itu susahnya, itu susah Pak, betul memang. Kan kadang-kadang pas dibuka ya, sebelum ke sini nih, sebelum naik ke atas, kan udah dihidupkan. Udah dihidupkan. Kan begitu dinolakan, begitu kalau isinya misalkan singa ya mengaum kayak singa. Mau. Gitu. Singa bener. Bunyi singa. Iya, keluar. Gajah. Makanya nggak mudah cari tempat riadah tuh. Tidak mudah. Sampai kalau ke sini udah bersih ya. Kalau udah ke atas sudah. Ya, nah kelihatan gitu. Enak. Jadi kalau di sini itu fitnahnya tarekat di situ. Banyak fitnah. Iya. Ya gimana Pak? Dulu contoh ya. Tempatnya harus yang iya. Khusus itu. Kita riadah misalkan dulu di Bandung sih, di rumah orang tua saya.
di depan pos Hansip. Gitu, depan pos Hansip gitu. Malam kan sunyi sepi ya, perumahan di kampung gitu. Kedengeran suaranya. Iya, malam mau keluar harimau gitu. Sebentar ada suara kunti ketawa gitu. Raksasa kan lebih ketawa. Iya, apa kalau dalamnya juga hantu, kalau ada hantu gitu. Tapi orang-orang di luar mungkin nggak dengar, Pak. Akhirnya kita bilang, Pak, kami sedang latihan silat nih, Pak Macan malam-malam gitu. Oh gitu. Ya bohong juga akhirnya gitu. Susah emang makanya kalau di itu suara-suara itu bisa didengar oleh orang-orang lain yang lalang. ya kedengeran Pak. Hah? Kedengeran. Kedengeran. Seperti kedengeran. biasa begini. Iya. Karena yang di dalam sedang dikeluarkan. Gitu. Berabe juga. Sangat berabe. Kan mungkin kita takut ketahuan, kita malah motivasinya membersihkan hatinya biar kelihatan riyado. Kan ketahuan itu kan sama aja. Itu dia, makanya riyadhah itu mestinya idealnya satu orang satu sel dan kedap suara gitu. Dia mau jungkir balik, mau keluar suara macam-macam tapi lepas. Kita berang sama-sama, aduh malu atau ketahuan dosa saya gitu. Itu ya. Itu membuat proses penggalian juga terhambat otomatis. Kalau yang bagi mereka yang udah boleh sendiri di rumah gitu gimana? Riyadhahnya boleh sendiri gitu, nggak kolektif. Prinsipnya Pak, betul sendiri udah bisa karena sudah bisa punya cahaya untuk tidak didatangi oleh alam syaitan ya gitu. Udah bisa Tapi melindungi sendiri. tapi tetap aja keberhasilan pembersihan diri kita itu bergantung pada semangat kita. Jadi kan mungkin nanti ada suara-suara yang juga keluar ketika itu kalau di sini nggak boleh sendiri. Di sini nggak boleh yang sendiri. udah boleh sendiri itu kan Udah ke atas. Iya, level-level yang Iya. udah boleh sendiri. Iya, udah ke atas. Udah bersih ya nggak keluarin suara apa-apa lagi. Enggak. Paling Allah zikir. Oh gitu. Paling Allah. Takbir. Jadi suara-suara yang menakutkan udah nggak ada lagi. Nggak ada. Udah bersih. Udah bersih. Dulu kalau misalkan sudah berjalan mungkin 2 tahun, terus saya riyadhah ya, misalkan sujud, sholat, zikir ya. Kalau tiba-tiba nepuk dada, gosok-gosok, dia diberi mursyid. Kamu sudah lama kok kayak gitu. Jadi ada yang tidak benar gitu. Kalau masih mukul-mukul kepala, jadi udah nggak ada gerakan rusuh lagi. Udah nggak ada gerakan khusyuk. Rusuh gerakan. Makanya kalau di orang-orang yang misalkan para sahabat atau para orang yang sudah perjalanan tidak kelihatan itu ya. Tidak kelihatan karena sudah tingkat ini ke atas. Udah tenang ya. Iya, paling zikir gitu. Jadi kita melihat misalkan aki kita juga zikir semalaman gitu. Oh jadi ini badan udah nggak mukul-mukul sendiri? Enggak. Itu enggak begitu. Paling istighfar, astagfirullahaladzim apa gitu, enggak. Gitu. Nah, sekali lagi metode begini itu riyadhah itu untuk di zaman sekarang yang ada perang. Di zaman Nabi semua gengsi, malu itu dihantam oleh peperangan, oleh kelaparan, gitu. Sekarang kan tidak ada begitu. Zaman nikmat, makanya Allah punya kebijakan, punya metode untuk membongkar penutup jiwa. Jadi kalau ditanya apakah Rasulullah mencontohkan, ya mereka bersih dengan ujian yang mereka hadapi. Ya nggak ada contoh seperti ini. Iya. Rasul nggak ada. Tapi contoh ada, misalkan yang begini, contoh seperti yang riyadhah sekarang itu. tidak kelihatan Pak. Kan ada misalkan contoh ya Abu Hurairah itu makanya sering oleh orang Syiah dijadikan fitnah. Iya. Sering dianggap orang ayan. Tiba-tiba menggelepar gitu. Menggelepar, udah dapat nur ilmu. Gitu. Dia sedang mendapat nur ilmu. Iya. Jadi kalau kan Abu Hurairah orang-orang yang miskin gitu ya. Kalau Ali masih punya rumah gitu. Udah kan kayak apa sih itu Ahlus Suffah. Dia juga orang miskin. Jadi semua peristiwa suluknya itu orang lain bisa lihat. Gitu. Itu kenapa Abu Hurairah kalau kata sekarang kan dianggap tidak sahih riwayatnya karena dia seorang yang punya penyakit gila gitu. Segitunya coba Abu Hurairah. Padahal dia sedang menerima nur ilmu. Iya gitu. Atau misalkan apa?
hadis ahad dari Abu Hurairah. Ah, ah. Makanya perlu ditolak. Nah betul, betul. Itu menurut versi Iya. Syiah. Saya atau saat Imam Ali gitu, itu sering kata Siti Fatimah, dia sering ke belakang terus menutupi dirinya dengan pelepah kurma Iya. gitu dan berguncang gitu. Tapi guncangan itu bukan guncangan di sini, guncangan di sana. Jadi kalau orang terima nur itu akan seperti Rasulullah dapat wahyu kan berguncang. Itu sedang menerima nur ilmu. Iya. Kalau Rasulullah sedang naik unta kan dapat wahyu kan sampai si untanya juga amblas ke dalam pasir gitu. 16. Jadi apa yang muncul di jiwa kita itu berdampak ke jasad gitu. Rasulullah kan berkeringat. Oh, tingkatan Nabi ya begitu. Kalau nur yang sama jatuh ke Ali, wah kebandingnya seperti apa? Kebandingnya seperti apa? Makanya kan di Al-Quran lau anzalna azal Quran ala jabali ayat. Jadi seandainya Quran turun kepada sebuah gunung, maka akan hancur berantakan gunung itu gitu. Hancur. Nah itu Jadi cara pembersihan dirinya zaman Nabi dengan zaman kita sekarang ya tidak sama. Makanya tradisi tarekat itu muncul di zaman Islam makmur. Betul nggak? Zaman apa ya? Apa tuh Arabian Night gitu kan? Zaman Baghdad sedang Harun ar-Rasyid gitu. Jadi di situ munculnya tradisi tarekat karena itu mengimbangi kemakmuran di zamannya. Bukan di zaman peperangan. bukan zaman Karena kemakmuran. iya, jangan Orang kemakmuran. udah pada lupa. Iya. Tradisi suluk itu gitu. Orang udah pada lupa. Orang zaman sekarang mengatakan itu bid'ah gitu. Karena Nabi tidak mencontohkan, memang tidak secara eksplisit gitu. Bentuk penempaan itu bisa aja orang sekarang bersih Pak karena ujiannya banyak. Jadi kalau zaman Rasul dulu dia udah bersih memang karena situasi yang dihadapinya. Iya, iya. Udah merupakan satu pembersihan buat Iya, jiwanya. iya. Jadi zaman Nabi nggak ada angan-angan saya menikah hanya bulan madu 2 bulan terus kemana, nggak ada. Itu tiba-tiba perang, dari mana nafkahnya semua tawar. Nah itu yang membuat menjadi dunia tidak merebas ke jiwanya. Gitu. Jadi kalau sekarang pakai versi gali. Kalau sekarang ya, jadi pada prinsipnya semua yang tidak dalam contoh Rasulullah bid'ah kecuali yang Allah turunkan. Gitu. Kalau mengada-adakan tanpa sebuah aturan dari Allah Ta'ala tetap bid'ah atau dirinya gitu. Semua yang tidak sesuai Nabi bid'ah kecuali yang Allah turunkan. Jadi ini pun juga karena kita juga mursyid yang memang misinya itu juga semua metodenya juga dari Allah, bukan dibikin-bikin sendiri gitu. Kalau dibuat sendiri tidak akan jalan. Jadi menurut pengalaman Pak, pembersihan sumur itu biasanya berapa lama tuh? Tergantung tobat masing-masing. Gitu. Waktunya begitu. Iya, jadi contoh gini ya, contoh. Ada 2 orang yang berjalan berdibuka gitu. Satu ahli agama dari pesantren gitu. Biasa baca buku apa gitu. Satu pendosa. Pendosa. Mungkin mantan pejabat, pernah mendapatkan uang miliaran. Ini real ya di kami real. Gitu. Real nih? Real, ini real, bukan perumpamaan. Satu, karena banyak dari kalangan kiai pesantren gitu, yang kadang-kadang menyangka kalau saya kan lebih tahu agama, pasti lebih afdol. Oh iya. Gitu. Padahal fungsinya itu fungsi dari yang orang yang mantan pejabat ini gitu. Dia hanya bagaimana saya ingin bersih, saya ingin kembali, saya ingin tobat gitu. Ingin bersih. Ya. Jadi Fokusnya bersih. Pokoknya mau orang mau ngomong apa, mau dia ejek mau apa, punya tidak peduli gitu. Saya ingin bersih. Yang ini mungkin pahamnya saya pasti lebih baik dong dibanding orang itu. Dia menganggap dirinya mungkin lebih lebih ngerti agama, lebih sudah sholat dari sejak kecil semua. Mana yang bagus fananya? Yang kedua, gitu. Yang betul-betul saya ingin bersih, tidak peduli orang mau ngomong apa. Jadi udah fokus gitu. Iya. Fokus ingin bersih gitu. Pokoknya ya pade katanya gitu. Saya mah tahu dosanya banyak gitu. Pokoknya bagaimana agar Allah mengampuni saya, apapun jalannya, gitu. Udah nggak.
nggak malu lagi, punya apapun jalannya gitu yang harus saya tempuh gitu. Yang satu kan lain, dia merasa lebih baik atau apa, itu malah nggak jalan. Malah nggak jalan. Mungkin uangnya banyak kali Pak. Sebetulnya tentu saja gitu, karena dia begitu pun karena nggak sadar bahwa dia sebenarnya banyak kesalahannya. Satu mah menyadari dia orang sudah belepotan banyak, dia sadar semua dosa yang pernah dia kerjakan. Yang satu mah nggak pernah merasa dia punya kesalahan gitu. Nggak sadar, dia sadar punya salah. Jadi dia butuh taubatnya kan lebih rendah dibanding yang satu. Dia mah ketakutan, kalau saya kembali ke Allah Ta'ala seperti ini gimana? Dia mah enggak. Antara pengen seru dan tidak ya sama saja gitu. Lain dampaknya. Jadi ya untuk kita, apakah kita punya ilmu agama yang banyak atau sedikit, tapi yang penting mah kita kesadaran bahwa kita ini sebenarnya banyak kesalahan. Gitu. Jadi si pendosa itu akhirnya lebih cepat dong dia bisa. Jauh lebih cepat. Lebih cepat. Ya Tuhan. Jadi itu jadi pada prinsipnya bagaimana kita mengenali dosa diri kita. Yang penting bagaimana supaya habis dosanya gitu. Iya. Itu apa contoh-contoh yang real ya. Tapi ada yang saya dosanya banyak tapi malu juga sama yang lain, gengsi sama, nggak jalan gitu, nggak total. Kalau malu kan masih terikat oleh ini. Jadi dan di sini lain, orang yang misalkan makomnya Garuda, gitu. Saya termasuk pasti buka makomnya burung, Pak. Garuda. Karena saya udah baca Al-Ghazali, udah mencari, jadi dekat gitu. Dekat gitu. Itu hal yang menarik. Saya sedang lihat TV di Bandung, lihat TV. Saya lihat kok di kursi ada kucing besar gitu. Jadi ada kucing, nah ini nampak begini. Kucingnya gede banget gitu. Jadi ada matanya 2 gitu kan. Nah, hilang kan saya konsul ke bapak kan, saya Pak ada jin apa ya Pak ya gitu. Melihat ada kucing nangkring depan. Beliau ketawa itu bukan kucing katanya gitu, itu elang gitu. Elang. Sebenarnya depan kayak kucing. Oh iya. Betul juga. Bapak udah dibuka tuh? Wah dibuka. Udah. Ya. Itu jiwa kamu. Simbolnya di sini gitu. Nah orang yang di sini saya banding elang. Elang itu dia punya pandangan yang luas. Modal awal. Enggak. Karena itu kalau orang siapapun di antara kita ya, kalau makomnya misalkan Garuda atau burung, kan pertama dia sudah di atas bumi terbang gitu. Kedua, yang khas dari ini tuh punya pandangan yang jauh kan, iya, betul ya? Lebih jauh mana? Kelinci yang jauh juga kelihatan gitu. Itu apa khas dari? Daya lihatnya jangkauannya lebih jauh. Dayanya lebih jauh gitu. Dibanding misalkan gajah atau harimau gitu. Yang tadi kalau yang makom ini pun ya stabil, dalamnya juga singa atau apa gitu. Itu kan ini binatang tingkat tinggi ya. Kalau gajah semuanya binatang tingkat tinggi tapi masih berat duniawi gitu. Prinsipnya semakin ringan, semakin tidak melekat ke dunia, semakin baik. Jadi kan dibandingkan beruang dan gajah, singa lebih ringan gitu. Lebih melompat, lebih tidak menginjak bumi gitu. Jadi fungsi dari tadi yang gambar tadi itu semakin naik ke atas gitu. Nanti Garuda pun bertingkat-tingkat gitu. Jika pas saya lihat pertama kali itu Garuda hitam aja betul, kayak topi Pak Salim hitam gitu. Nanti si Garuda hitam ini akan kalau semakin naik ke atas nanti berubah tuh, ada kakinya mulai putih, paruhnya mulai putih gitu. Jadi kelihatan, Riado kesekian mulai paruhnya putih, alhamdulillah paruh putih. Mungkin ngomong sudah mulai benar gitu. Nanti kepalanya mulai kayak kopi haji putih gitu. Mungkin pikiran udah mulai benar. Gitu. Nanti sayapnya mulai putih. Nanti yang putih semua. Nanti yang putih mati, muncul bentuk Garuda emas gitu. Makanya burung Garuda bagus nanti semuanya dari mana tuh? Kayak siapa yang bikinnya gitu.
Garuda emas, nanti ada jambunya, nanti mati garuda emas. Baru akhir bayi di sini. Jadi kalau riado pas saya lihat bayi, itu berarti udah langit satu. Simbol bayi betul, bayi Bagi satu ya. langit satu. Nanti bayinya mau dibangun, tumbuh, gitu. Seperti itu. Jadi kalau di Rumi ada istilah puisi, aku dulu mineral, gitu. Mati sebagai mineral, lahir sebagai tumbuhan, mati sebagai tumbuhan, lahir sebagai hewan, sebagai burung. Itu simbol ini. Bukan reinkarnasi ya, saya perlu pernah jadi mundur, bukan reinkarnasi. Reinkarnasi nggak seperti itu. Cuman sebuah proses perubahan dari alam bawah naik ke atas gitu. Itu Rumi, aku dulu sebagai mineral, mati jadi mineral, bangun sebagai tumbuhan gitu. Ada yang misalkan manusia isinya pohon pisang. Saya pernah nanya ke Bapak, ke mursyid, pohon pisang. Orang kok pohon pisang? Kata beliau tuh, coba paling pohon pisang katanya. Dia tumbuh anak di pinggirnya kan nggak sadar. Betul nggak? Ini ada pohon pisang. Ada anaknya di sini. Betul nggak? Muncul kan nggak sadar. Ada nggak manusia gitu? Lahir nggak? Anaknya biarin aja. Jadi itu simbolnya pohon pisang. Misalnya contoh. Jadi menyia-nyiakan Iya. keturunannya gitu. Iya misalkan. Nah. Ayam aja. Ayam induk punya anak kan jadi galak kan, itu yang dilindungi semua. Semua binatang kan menyusui itu nggak? Saya pohon, lain kan? Dia punya anaknya di sini pohon kan tidak pernah tahu. Tapi kalau Mau anak ditebang, mau apa kan nggak bereaksi. anak yang keleleran kemana-mana, ya banyak kan itu kan pria-pria yang kawin sini, anak sono, anak sini kan banyak tuh sekarang kita lihat. Iya sama saja. Keleleran gitu. Iya sama aja kan dia nggak tahu fungsi apa ya itu begitu kewajiban kalau kita punya anak harus seperti apa. Ini mungkin kalau secara logika ya mungkin kurang dirawat gitu. Iya atau kadang-kadang bukan kurang rawat, kadang-kadang nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Punya anak dari mana Iya. gitu ngapa nggak? Kadang-kadang lupa dia punya anak di Iya. kampung, lupa. Kan nauzubillah min dzalik apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah contoh seperti itu. Kalau yang Itu